Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurnaningsih, asal instansi dari SMA Negeri 1 Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Di sini saya mengampu bimbingan dan konseling. Sejalan dengan visi misi sekolah, yaitu meningkatkan pelayanan prima bagi peserta didik dan orang tua, juga visi misi Jawa Barat, yaitu terwujudnya Jawa Barat juara lahir dan batin dengan inovasi dan kolaborasi. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai tipe gaya belajar yang sangat diperlukan oleh guru dalam memberikan pembelajaran ataupun pembinaan di dalam kelas ataupun di luar kelas. Nah, untuk tipe gaya belajar ini, gaya belajar adalah cara seseorang individu menyerap berbagai informasi yang dia dapat dari lingkungan. Ya, cara mendapatkan informasi, dia mudah dengan cara mendengar, mudah dengan cara melihat, atau mudah dengan cara mempraktekkan. Nah, makanya di sini terbagi menjadi 3, secara visual, auditori, ataupun kinestetik. Nah, gaya belajar secara visual adalah gaya belajar dengan mudah dengan cara melihat. Dengan cara dia melihat, menyaksikan, menyimak, maka dia akan mudah untuk menerima berbagai informasi. Yang kedua adalah auditori, yaitu cara menyerap berbagai informasi dari lingkungan mudah dengan cara mendengar gitu. Jadi dengan mendengar berbagai informasi yang dia dapatkan dari lingkungan, maka dia akan mudah menyerap pembelajaran atau menyerap berbagai informasi. Dan yang ketiga yaitu dengan cara aktivitas fisik. Cara mudah dia menyerap informasi atau cara mudah dia belajar yaitu dengan praktek. Itu dinamakan kinestetik. Nah, selanjutnya ciri-ciri umum sebagai pembelajar visual yaitu dia biasanya suka membaca apa saja. Dia juga mampu membaca dengan cepat gitu ya. Lalu dia juga lebih suka membaca daripada dibacakan. Dan biasanya mereka suka membuat coretan-coretan saat berpikir, mencatat, dan menelpon gitu ya. Lalu juga mereka cenderung menyukai lukisan daripada musik. Dan biasanya orang yang tipe belajar visual ini lebih suka dia menerima SMS gitu ya, menerima email daripada yang secara langsung menelpon gitu. Lalu dia juga lebih mudah mengingat apabila belajar langsung dari catatan. Jadi memang senang dengan berbagai catatan gitu ya. Dia senang membaca handout daripada dibacakan atau dipresentasikan oleh seseorang. Lalu tipe belajar visual ini dia suka memperhatikan detail tulisan atau laporan gitu. Jadi tulisan dan biasanya tulisan tangannya itu biasanya cukup bagus dan dia pada saat belajar tidak terganggu oleh suara, biasanya masih tetap bisa berkonsentrasi dengan dia membaca atau menyimak dan tidak terganggu oleh berbagai suara-suara yang hadir di lingkungannya. Nah, untuk kekuatan pelajar visual biasanya dia seorang penulis dan pembaca yang baik ya. Lalu di sini juga ada kiat belajar pelajar visual ya. Jadi biasanya disarankan dia membuat catatan saat instruktur atau guru menerangkan. Nah, lalu di sini untuk auditori biasanya dia ciri-ciri umumnya suka mendengarkan musik gitu. Dia lebih menyukai seni suara daripada lukisan dan juga dia sering bergumam pada saat membaca. Dan dia juga biasanya sering berbicara sendiri saat bekerja atau berpikir. Dan biasanya untuk individu yang pembelajar auditori ini biasanya dia menyukai diskusi gitu, menyukai diskusi, senang menelepon gitu, juga senang menerangkan dengan berbagai kalimat yang panjang. Nah, untuk pembelajar kinestetik, ciri-ciri umumnya di sini
pada saat berbicara atau belajar dia banyak melakukan berbagai aktivitas ringan dan biasanya dia tidak betah duduk di kursi lama-lama gitu, dan kadang-kadang dia suka menyentuh lawan bicara untuk meyakinkan mereka. Nah, jadi untuk pembelajarannya dia biasanya senang dengan mendemonstrasikan gitu, dengan mempraktekkan apa yang dia pahami. Nah, di sini pertanyaannya, termasuk tipe belajar yang manakah Anda? Apakah termasuk yang senang dengan mendengar berbagai informasi atau membaca berbagai informasi atau mempraktekkan berbagai informasi yang didapat dalam kehidupan sehari-hari? Baik, begitu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.